Aku masih ingat bau obat dan antiseptik yang menusuk begitu aku pertama kali melangkah masuk rumah sakit ini. Dingin, tapi bukan dingin dari pendingin ruangan. Lebih seperti hawa lama yang terperangkap terlalu lama di dalam tembok-tembok kusam yang tak pernah sepenuhnya tidur. Namaku Tari. Baru seminggu aku bertugas di sini sebagai suster jaga malam. Rumah sakit tempatku ditempatkan bukan rumah sakit besar di kota, melainkan sebuah RSUD tua di pinggiran, nyempil di antara deretan rumah-rumah warga dan warung sembako. Kalau siang, tempat ini tampak biasa saja. Tapi malam hari, semuanya berubah. Lorong-lorong terasa lebih panjang, lampu-lampu lebih redup dari seharusnya, dan langkah kaki kadang terdengar bukan dari arah manapun. Aku bukan penakut. Waktu kuliah pun aku sering dinas malam saat praktek. Tapi di sini, entah kenapa aku sering merasa diawasi. Bukan oleh pasien, bukan juga oleh rekan kerja, tapi oleh sesuatu. Yang paling membuatku gelisah adalah satu hal, bangsal 13. Bangsal itu tidak pernah dimasuki siapapun. Terletak di ujung lorong timur lantai 2. Pintu kayunya selalu tertutup, dan di atasnya tertempel papan kecil, dalam perbaikan. Tapi selama aku di sini, tidak pernah kulihat tukang datang. Tidak pernah ada aktivitas renovasi apapun. Dan anehnya, kadang terdengar bunyi. Bunyi seperti kursi roda yang bergeser sendiri. Seperti orang menarik nafas berat. Atau bunyi lirih, tangisan tertahan. Suara itu datang dari balik pintu bangsal yang seharusnya kosong. Tapi saat aku tanya ke Suster Dina, suster senior yang sudah 12 tahun kerja di sini, dia hanya menatapku lama. Lalu bilang pelan, "Jangan pernah dekati bangsal 13, apalagi kalau kamu belum genap 40 hari di sini." Lalu dia beranjak pergi, seolah menyadari bahwa terlalu banyak kata bisa memanggil sesuatu yang seharusnya tetap diam. Tapi manusia punya sifat paling berbahaya, rasa ingin tahu. Dan malam itu, ketika aku dinas sendirian, semuanya berubah. Karena aku melanggar aturan pertama. Aku menyentuh gagang pintu bangsal 13. Dan sejak itu, aku tidak pernah bisa tidur dengan lampu mati lagi. Karena yang kulihat di balik pintu itu bukan ruang kosong. Selamat datang di ruang sunyi. Waktu terasa melambat saat jari-jariku menyentuh gagang pintu itu. Dingin, lebih dingin dari besi manapun yang pernah kusentuh. Seolah pintu itu bukan cuma penutup ruangan, tapi gerbang menuju sesuatu yang seharusnya tidak dibuka. Aku menoleh ke belakang, lorong kosong. Tak ada suara, tak ada langkah kaki petugas lain. Hanya dengung mesin pendingin udara dan bunyi jam dinding yang berdetak terlalu keras. Kupikir aku hanya akan mengintip sebentar, membuktikan pada diri sendiri kalau semua bisikan yang kudengar cuma permainan pikiranku sendiri. Kalau suara kursi roda dan tangisan itu mungkin pantulan dari bangsal sebelah. Atau hembusan angin, sesuatu yang bisa dijelaskan. Tapi ketika kudorong pelan daun pintu itu, tidak ada bunyi berderit, seolah pintu itu memang sedang menungguku. Ruangan di dalamnya gelap, lampu-lampu mati, tapi cahaya temaram dari lorong cukup menerangi interiornya. Cukup untuk kulihat bahwa bangsal itu tidak kosong. Ada 3 ranjang berjejer, 2 di kanan dan 1 di ujung dekat jendela besar yang tertutup tirai putih kelabu. Ranjang-ranjang itu tidak tampak tua, tapi usang. Sprei kusut, selimut terlipat tidak rapi, dan aku menahan napas. Ada bekas cekungan seperti seseorang baru saja bangun dari sana. Aku hampir saja menutup pintu kembali saat kudengar suara itu. "Suster?" Suara perempuan, serak, tapi sangat jelas, seolah tepat di telingaku. Aku menoleh cepat ke arah ranjang paling ujung. Kosong, tak ada siapa-siapa. "Suster!" Suara itu terdengar lagi, kali ini dari arah jendela.
Aku menyorotkan senter kecil dari kantong seragamku ke arah tirai. Jantungku berdetak semakin keras. Tirai itu bergerak, bukan oleh angin, karena semua jendela rumah sakit tertutup rapat. Tapi seperti seseorang berdiri di belakangnya. Bayangannya samar, tinggi, tegak, tidak bergerak sedikit pun. Aku mundur satu langkah, napasku mulai memburu. Siapa di sana? Tanyaku, suaraku gemetar. Tak ada jawaban. Tapi tirai itu terus bergerak perlahan, seperti mengundangku. Entah kekuatan apa yang menarikku, aku mendekat. Setiap langkah terasa berat, seperti udara di dalam bangsa lebih tebal, sulit dihirup. Dinding-dinding seakan menutup semakin rapat. Suara dari lorong pun mulai menghilang, seolah aku berada di dimensi lain. Masih di rumah sakit, tapi bukan yang sama. Saat aku berdiri tepat di depan tirai itu, aku berhenti. Tak berani menyentuhnya. Tapi kemudian aku melihat sesuatu. Jari tangan menjulur dari bawah tirai. Kurus, kaku, seperti jari-jari mayat yang baru membeku. Aku langsung mundur. Kaki kiriku terantuk kaki ranjang, membuat bunyi nyaring. Seketika, tirai itu berhenti bergerak. Jari itu pun menghilang. Degup jantungku tak terkendali. Aku berbalik cepat dan berlari keluar membanting pintu bangsal hingga tertutup. Suaranya menggema ke seluruh lorong. Aku menempelkan punggungku ke daun pintu, berusaha mengatur napas. Lalu ku dengar suara langkah cepat dari arah seberang lorong. Suster Dina muncul dari balik tikungan, wajahnya panik. "Apa yang kamu lakukan?" bentaknya. Aku tercekak, tak bisa menjawab. "Kamu masuk ya?" Suaranya melembut sedikit, tapi wajahnya tidak kalah tegang. Aku hanya mengangguk pelan. Napasku belum stabil. Suster Dina menarik tanganku, membawaku menjauh dari bangsal itu. Dia tidak bicara apa-apa sampai kami tiba di ruang istirahat perawat. Lampu neon di ruangan itu menyala terang, tapi tak bisa menghapus perasaan dingin yang melekat di punggungku. Dia duduk di depanku, memandangku lama, lalu berkata pelan, hampir seperti bisikan. "Harusnya kamu gak masuk sana sebelum waktunya." Aku menatapnya bingung. "Sebelum waktunya? Maksud suster..." Dia menarik napas panjang. "Setiap orang yang baru kerja di sini selama 40 hari pertama dianggap kayak terlihat terang oleh mereka, makhluk-makhluk yang tidak kita lihat. Kita kayak lilin di tengah ruangan gelap. Makanya kita selalu dilarang dekati tempat-tempat yang bermasalah." Aku masih memproses kalimat itu saat dia melanjutkan. "Bangsal 13 itu dulu bukan tempat rawat biasa. Itu bangsal isolasi jiwa." Aku terkesiap. Belasan tahun lalu, sebelum aku kerja di sini, ada pasien yang bunuh diri di sana. Perempuan. Katanya dia kerasukan atau mungkin memang gangguan kejiwaan. Gak pernah jelas ceritanya. Tapi malam sebelum dia ditemukan meninggal, beberapa suster waktu itu dengar dia menggumam. Terus manggil-manggil suster, suster berulang-ulang. Sejak itu suara itu kadang masih terdengar. Aku merinding. "Dan jari tadi?" Suster Dina langsung menatapku tajam. "Kamu lihat jari?" Aku mengangguk. "Dari balik tirai, panjang, kurus." Dia langsung berdiri. "Kamu harus pulang sekarang, istirahat, besok kita bicara lagi." Aku ingin membantah, tapi tubuhku terlalu lemas. Bahkan mataku mulai terasa berat. Dunia di sekelilingku berputar. Suster Dina membantuku berdiri, menuntunku keluar lewat pintu samping, langsung ke area parkir belakang. Langkahku gontai dan pandanganku berbayang. Tapi saat aku hampir mencapai gerbang keluar, aku mendengar suara itu lagi. "Suster," tapi kali ini bukan dari arah bangsal. Suara itu dari belakang mobilku. Dan saat aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya kabut tipis yang entah sejak kapan mulai turun menyelimuti jalan di depan rumah sakit. Dan sejenak, aku merasa jari-jari itu masih menggenggam sesuatu dariku. Entah waktu atau hidup. Kabut tipis itu seperti selimut bisu, mengendap pelan di sekitar halaman rumah sakit,
menyusup lewat celah-celah pagar besi dan menyelimuti bagian belakang mobilku. Aku diam beberapa saat, tubuh gemetar, mencoba menenangkan diri. Tapi suara itu, "Suster," masih bergema dalam kepalaku. Bukan cuma gema, tapi seperti panggilan. Dan yang paling menggangguku, suara itu tak terdengar marah, justru lirih, seolah memohon. Aku buru-buru masuk ke dalam mobil dan menutup pintu. Tanganku bergetar saat menyalakan mesin. Cahaya lampu depan menyibak kabut sedikit, tapi tidak mampu menembus jauh. Aku menatap kaca spion sekali lagi sebelum menekan pedal gas. Dan sempat kulihat sesuatu bergerak di balik kabut. Bukan orang, bukan hewan, lebih seperti bayangan, tapi terlalu tinggi untuk manusia, terlalu ramping dan terlalu cepat. Aku tak menoleh lagi. Malam itu aku tidak langsung pulang. Aku duduk di mobil selama hampir 2 jam di depan rumah kontrakan kecilku. Lampu-lampu jalan sudah meredup, suara jangkrik terdengar jelas. Tapi pikiranku masih tertinggal di lorong itu, di balik tirai putih. Di ruangan sunyi yang bahkan napas pun enggan terdengar. Kupandangi ponselku. Ada satu notifikasi pesan masuk dari Suster Dina. "Ingat, jangan pernah cerita ke siapapun dulu. Nanti kita bicara." Aku hanya menatap layar itu tanpa membalas. Entah kenapa, rasa ingin tahuku belum padam. Justru makin membara. Semakin dilarang, semakin kuat dorongan untuk tahu. Ada sesuatu di bangsal 13 itu. Bukan sekedar kisah lama atau trauma rumah sakit, tapi sesuatu yang menunggu. Dan suara itu, kenapa dia memanggilku? Keesokan paginya, aku izin libur 1 hari. Tapi aku tidak bisa tenang di rumah. Kepalaku penuh pertanyaan. Maka siangnya aku kembali ke rumah sakit. Tanpa seragam, hanya sebagai pengunjung. Petugas keamanan mengenaliku dan tidak curiga. Aku bilang hanya ingin mengambil barang yang tertinggal di ruang istirahat perawat. Aku naik ke lantai 2, pelan menghindari perhatian. Jalanan di siang hari terasa berbeda. Cahaya matahari menembus kaca jendela besar, membuat lantai berkilat dan langit-langit tampak lebih tinggi. Tapi tetap saja, bangsal 13 di ujung lorong seperti noda gelap yang tidak bisa dihapus. Tak peduli seberapa terang cahaya dari luar. Aku mendekat, tapi tak berani menyentuh gagangnya lagi. Kali ini aku hanya duduk di bangku kayu kecil di seberang pintu itu. Menunggu. Entah apa yang kutunggu. Mungkin tanda. Mungkin suara itu lagi. Tapi yang kudapat adalah sesuatu yang lain. Langkah kaki. Pelan, berat. Menyusuri lorong dari arah belakangku. Aku menoleh cepat dan melihat Suster Dina berdiri diam. Tatapannya tajam, tapi bukan marah. Lebih seperti kecewa. "Kenapa kamu balik?" tanyanya lirih. Aku menunduk, tak sanggup menjawab. Dia berjalan mendekat, duduk di sebelahku, masih menatap pintu yang sama. "Dulu aku juga kayak kamu, penasaran. Waktu baru 2 minggu kerja, aku juga nekat buka pintu itu." Aku menatapnya. "Apa yang suster lihat?" Dia tersenyum tipis. Sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Tapi sejak itu, aku selalu bisa merasakan kalau ada yang memperhatikan. Dia menoleh ke aku kali ini dengan sorot mata iba. "Dan kamu, Tari, kamu bukan cuma nekat, kamu dipanggil. Itu yang lebih berbahaya." Aku menggigit bibir. "Kenapa aku?" Entah, kadang bangsal itu memilih sendiri. Mungkin karena kamu peka, atau karena ada yang belum selesai. Aku menatap lurus ke depan, suasana hening. Hanya detak jam di ujung lorong. Lalu aku bertanya, hampir berbisik. Dia cuma bilang satu kata, "Suster." Terus diulang, "Kenapa?" Suster Dina diam sejenak, lalu menjawab dengan nada berat. Mungkin karena yang terakhir kali ada di sana juga seorang suster. Jantungku berdegup lebih kencang. Ada satu kejadian lagi yang gak pernah dicatat di laporan resmi. Bertahun-tahun lalu, sebelum kamu, sebelum aku, ada seorang suster baru juga, namanya Wening. Dia juga penasaran, masuk ke bangsal 13 tapi gak pernah keluar. Aku membeku. Maksudnya? Mayatnya ditemukan 3 hari kemudian, di dalam kamar kosnya. Tapi anehnya tidak ada tanda dia meninggalkan rumah sakit malam sebelumnya. CCTV menunjukkan dia terakhir dilihat masuk ke lorong lantai 2. Habis itu, hilang. Suster Dina berdiri.
Aku bilang semua ini bukan buat nakut-nakutin, tapi supaya kamu tahu, ini bukan cuma mitos, bangsal itu menyimpan sesuatu. Dan sekarang, kamu sudah jadi bagian dari itu. Aku menatapnya. Terus, aku harus apa? Dia menatapku lagi, lama. Kamu harus kuat, dan harus tahu kapan berhenti. Jangan turuti semua suara, karena ada suara yang bukan minta tolong, tapi menjebak. Setelah itu dia pergi, meninggalkan aku sendiri di bangku itu. Aku menoleh lagi ke arah pintu bangsal 13. Kali ini tidak bergerak, tidak ada suara, tapi perasaan itu kembali. Diperhatikan, dan untuk sesaat aku merasa aku tidak sendirian di lorong itu. Malamnya aku mencoba tidur lebih awal, tapi suara jam dinding terasa seperti palu. Mataku terbuka terus. Di sudut ruangan tas kerjaku tergeletak dan dari dalamnya senter kecil yang kupakai malam itu menyala sendiri. Aku langsung duduk, meraih senter itu dan mematikannya. Tapi saat itu juga ada suara dari luar jendela kamarku. Seperti napas berat, terputus-putus. Dan suara itu memanggil lagi, "Suster!" Kali ini aku yakin itu bukan sekedar suara dari bangsal. Itu datang untukku, ke rumahku. Malam itu aku tidak tidur. Bukan karena tidak bisa, tapi karena tak berani. Setiap kali aku memejamkan mata, suara itu kembali. "Suster." Berulang, lirih. Kadang terdengar dari balik jendela, kadang seolah berbisik tepat di telingaku. Aku mencoba membenarkan pikiran. Mungkin hanya stres, trauma setelah malam sebelumnya. Tapi bagaimana menjelaskan senter yang menyala sendiri? Atau napas berat yang terdengar dari luar jendela, padahal aku tinggal di lantai 2. Pukul 3 dini hari, aku duduk di lantai kamar, bersandar pada dinding dengan lampu menyala terang. Ponsel di tangan, jari-jariku mengetik pesan untuk Suster Dina. Tapi tidak jadi kukiring. Apa yang bisa aku tulis? "Suster." Suara itu ikut sampai ke rumah. Kedengarannya seperti orang mulai kehilangan akal. Tapi justru itulah yang kutakuti. Kalau ini memang membuatku kehilangan akal. Saat fajar menyingsing, tubuhku masih gemetar. Aku hanya berganti pakaian, membasuh wajah, dan kembali ke rumah sakit. Bukan untuk kerja, hari itu aku masih cuti. Tapi karena aku tahu, aku tak akan bisa tenang kalau tidak mencari tahu lebih jauh. Dan satu-satunya orang yang mungkin mengerti adalah Suster Dina. Aku menemukannya di ruang jaga pagi, sedang merapikan arsip bersama 2 perawat senior lain. Aku menunggunya selesai. Lalu tanpa banyak kata, dia mengangguk kecil ke arahku. Isyarat untuk bicara di tempat yang lebih tenang. Kami duduk di ruang laundry lama, bagian rumah sakit yang sudah jarang dipakai. Tempatnya pengap, tapi cukup sepi untuk bicara tanpa terdengar siapapun. Aku menceritakan semuanya. Dari senter yang menyala sendiri, suara di luar jendela, sampai rasa terus-menerus diawasi sejak malam itu. Suster Dina menatapku lama, lalu menjawab pelan. "Berarti dia sudah ikut kamu pulang." Jantungku berdegup tak menentu. Aku menelan ludah. Aku harus gimana? Kalau sudah sejauh ini, kita harus hadapi, tapi bukan sendiri. Dia berdiri, membuka laci meja tua di sudut ruangan, lalu mengeluarkan map lusuh berisi dokumen fotokopian. Isinya, arsip lama rumah sakit. Ini semua aku temukan dari berkas yang seharusnya sudah dimusnahkan. Aku menyimpannya diam-diam, karena suatu hari, aku tahu akan ada yang membutuhkannya. Dia menyerahkan 1 lembar kertas kepadaku. Ada foto kecil di pojok kanan atas. Seorang perempuan muda berseragam zaman dulu, Suster Wening. Rambutnya dikonde rapi, wajahnya tirus, matanya kosong. Tapi yang paling membuatku merinding adalah senyumnya, kaku, seolah dipaksakan. Aku tidak tahu kenapa, tapi wajah itu terasa familiar, seperti pernah kulihat. Tapi di mana? Aku ingat wajah ini, tapi aku nggak tahu dari mana. Gumamku. Suster Dina mengangguk kecil. Itu sering terjadi. Kadang mereka muncul dalam mimpi.
atau dalam bayangan. Aku memandangi lembaran itu lebih lama. Di bagian bawahnya tertulis, Wening Lestari, Suster Jaga Malam. Hilang tanggal 2 Mei 2003. Ditemukan meninggal 5 Mei 2003. Diduga bunuh diri, tidak ada saksi. Dia meninggal 2 Mei ya? Tanyaku pelan. Iya, kenapa? Aku membuka galeri di ponselku, menelusuri foto-foto, lalu menunjukkan satu pada Suster Dina. Foto selfie saat aku pertama kali masuk dinas malam. Tanggal 2 Mei. Kami sama-sama terdiam, merinding. Berarti aku masuk kerja tepat di hari kematiannya. Suster Dina hanya mengangguk pelan. Hari itu, kami menghabiskan waktu membahas arsip lama, termasuk laporan bangsal isolasi jiwa sebelum ditutup. Semakin kubaca, semakin terasa jelas, bukan hanya satu kasus kerasukan atau bunuh diri. Ada pola. Setiap 10 sampai 15 tahun, selalu ada perawat baru yang hilang atau mengalami gangguan kejiwaan setelah terlibat dengan bangsal 13. Kenapa bangsal itu nggak ditutup total aja? Tanyaku. Udah dicoba, tapi entah kenapa ruangan itu nggak pernah bisa dikosongkan benar-benar. Pernah dikunci, tapi petugas malam sering dengar suara minta tolong dari dalam. Pernah dijadikan gudang, tapi barang-barang sering berpindah sendiri. Akhirnya ya ditutup setengah hati. Aku menghela napas panjang. Jadi aku cuma bisa tunggu aja sampai dia selesai dengan aku. Suster Dina menatapku dengan sorot tegas. Tidak, kita harus balikin sesuatu ke tempatnya. Kalau kamu memang dipanggil, mungkin karena dia ingin sesuatu diselesaikan. Tapi ingat, kita harus hati-hati. Kadang apa yang dia ingin kamu lihat bukanlah kebenaran. Aku merenung lama. Kalau begitu, ujarku pelan. Aku mau masuk lagi ke sana. Tapi kali ini aku nggak sendiri. Malam itu, aku kembali ke rumah sakit. Suster Dina menungguku di ruang istirahat dengan 2 senter. Satu untukku, satu untuknya. Kami menunggu sampai jam menunjukkan pukul 2 dini hari, waktu paling sepi. Lalu perlahan kami berjalan menyusuri lorong lantai 2, tak banyak bicara. Hanya suara langkah kami beradu dengan lantai rumah sakit yang dingin. Sampai kami tiba di depan pintu itu. Bangsal 13. Aku mengangkat senter dan cahaya menyapu papan kecil di atas pintu. Dalam perbaikan. Tulisan itu kini tampak pudar, seperti sudah bertahun-tahun tidak disentuh. Suster Dina mengangguk padaku, dan kali ini aku membuka pintu itu dengan tenang. Udara di dalam masih sama, berat, pengap, tapi tidak dingin seperti sebelumnya. Seperti sesuatu sedang menunggu. Kami melangkah masuk, menyusuri sisi-sisi bandang. Tirai putih di ujung ruangan tidak bergerak. Tapi senter kami menangkap bekas kaki di lantai. Seperti jejak baru. Aku mendekat ke jendela. Dan kali ini, aku membuka tirai itu sendiri. Kosong. Hanya dinding. Tapi ada sesuatu yang menempel di sana. Foto. Foto hitam putih, seorang perawat. Wajahnya samar, tapi jelas, Suster Wening. Dan berikutnya, di balik foto itu ada tulisan tangan kecil. Aku masih di sini. Suster, tolong dengarkan aku. Aku menatap Suster Dina. Dia ingin didengar, bisikku. Dan saat itulah, lampu ruangan menyala sendiri. Di belakang kami, banjang ketiga, yang tadi kosong, sekarang terbaring tubuh. Berselimut, diam, wajahnya menghadap ke dinding. Aku dan Suster Dina saling berpandangan. Tak ada suara, tapi satu hal pasti. Bangsal 13 belum selesai dengan kami.
Tubuh itu masih berbaring diam di ranjang ketiga. Selimut putih menutupi hingga ke dagu. Rambut hitam panjang menjuntai ke sisi bantal. Kami membeku. Hanya suara detak jam di luar bangsal yang terdengar. Aku melirik ke arah Suster Dina. Dia tidak bergerak, tapi aku bisa lihat jemarinya sedikit gemetar. Senter di tangannya bergetar pelan. Cahayanya menari di langit-langit. Aku berbisik. Dia bukan tadi ada di sini kan? Suster Dina menggeleng. Waktu kita masuk, semua ranjang kosong. Lalu siapa itu? Senterku perlahan mengarah ke wajah perempuan di ranjang. Tapi sebelum benar-benar mengenai, tubuh itu bergerak. Pelan. Satu gerakan kecil. Kepalanya memiring. Matanya masih tertutup. Tapi ada nafas keluar dari hidungnya. Dia hidup. Suster Dina menarik tanganku. Kita keluar. Aku masih terpaku, tapi tubuhku mengikuti. Kami berjalan mundur, perlahan, tak melepaskan pandangan dari ranjang itu. Sampai pintu bangsal kembali tertutup di belakang kami. Di luar, aku bersandar pada dinding lorong. Jantungku berdebar, tapi bukan karena ketakutan seperti sebelumnya. Ada keganjilan. Kalau dia bukan hantu, aku berbisik. Lalu kenapa dia ada di situ? Suster Dina menghela nafas panjang. Aku juga nggak tahu, tapi kalau itu memang manusia, dia seharusnya tercatat. Bangsal itu nggak boleh ada siapapun. Aku menatap pintu bangsal. Mungkin ini yang dia mau, supaya kita lihat, supaya kita tahu, balas Suster Dina. Tapi tahu apa? Kami berdiri beberapa saat, lalu aku punya ide. Catatan kunjungan malam, ruang administrasi, pasti ada log siapa yang keluar masuk. Suster Dina menatapku sejenak, lalu mengangguk. Kami segera menuju ruang arsip lantai bawah. Tempatnya seperti gudang. Bau lembab, berkas menumpuk di rak-rak besi berkarat. Di sana, kami mencari buku log jaga malam. Arsip dicatat manual, tulisan tangan, tahun demi tahun. Buku tahun ini kami temukan, dan aku membuka ke halaman tanggal malam sebelumnya. Aku mengusap mataku. Ini kosong. Seharusnya ada tanda tangan kamu dan Dina. Dan kamu, balas Suster Dina. Tapi di halaman itu, kosong. Bahkan tidak ada namaku. Tidak ada catatan bahwa aku pernah masuk dinas malam. Aku merinding. Apa maksudnya? Aku tidak pernah dicatat. Suster Dina menatap halaman itu. Atau seseorang menghapus namamu. Aku perlahan membuka ke tanggal 2 Mei, hari pertama aku kerja. Sama. Kosong. Aku bergumam. Seolah aku memang tidak pernah benar-benar ada di sini. Jangan bilang gitu. Suster Dina menyentuh bauku. Kamu ada di sini. Aku lihat kamu. Aku bicara sama kamu. Tapi kalau semua ini sudah terjadi pada suster sebelumnya, bagaimana kita tahu kita nggak sedang mengulangi sesuatu yang sudah terulang? Kami terdiam. Dan saat itulah, terdengar bunyi sirene darurat kecil dari atas. Aku dan Suster Dina saling pandang. Itu alarm dari lantai 2. Bangsal. Kami berlari menaiki tangga. Nafasku terasa berat. Setiap langkah seperti membawa beban yang tak terlihat. Sesampainya di lorong, suasana kacau. Lampu kedap-kedip. Alarm berbunyi pendek, terus berulang. Tapi tidak ada orang lain. Hanya kami. Dan pintu bangsal 13 terbuka. Aku melangkah mendekat. Senter sudah di tangan. Suster Dina di belakangku. Kami masuk lagi. Tapi kali ini, ranjang ketiga kosong. Selimut masih tergulung rapi. Bantal rata. Tirai tak bergerak. Dia pergi. Aku berbisik. Suster Dina berjalan ke ranjang, memeriksa lipatan selimut, membuka bagian bawah tempat tidur. Tak ada siapa-siapa. Aku yakin dia ada di sini barusan. Kita lihat dengan mata kepala sendiri. Bukan cuma itu, tambahku pelan. Tadi malam,
Aku mimpi. Suster Dina toleh cepat. Mimpi apa? Aku berdiri di tengah ruangan ini, tapi gak ada ranjang. Lantai penuh genangan air, dan aku melihat sosok perempuan berdiri membelakangiku. Rambut panjang, seragam putih, wajahnya gak pernah berbalik. Tapi dia terus bilang, dengerin aku, dengerin aku. Suster Dina memejamkan mata. Mungkin itu bukan mimpi, Tari. Mungkin itu dia, Wening. Dia mau kamu dengar sesuatu. Dia gak bisa bicara langsung, tapi dia pakai semua yang dia bisa. Suara, mimpi, kejadian, semuanya untuk mendorong kamu melihat sesuatu. Aku mengangguk perlahan. Lalu kulihat lagi ke sisi dinding di balik ranjang. Tempat foto kecil tadi tertempel. Kali ini tidak ada apa-apa. Foto itu hilang. Tapi ada sesuatu lain. Tulisan di dinding. Dicoret pakai ujung kuku. Samar tapi terbaca. Aku menunjuk tulisan itu ke Suster Dina. Apa maksudnya? Siapa dia? Suster Dina membeku. Mulutnya terbuka. Seperti hendak bicara tapi tak jadi. Aku menatapnya curiga. Suster, kamu tahu sesuatu kan? Dia menghela nafas panjang. Ada satu hal yang belum kuceritakan. Aku diam menunggu. Aku dulu juga dengar suara itu. Tapi aku gak nekat seperti kamu. Aku cuma berdiri di luar pintu. Tapi malam itu, waktu aku hampir masuk, ada seseorang yang menghentikanku. Siapa? Seorang suster tua. Katanya dia dulu perawat kepala bangsal ini. Tapi anehnya, waktu aku tanya ke perawat senior lain keesokan harinya, gak ada yang tahu nama dia. Jantungku berdegup makin cepat. Waktu aku coba cek CCTV, aku lihat rekaman aku sendiri, berdiri sendirian. Gak ada orang lain di sana malam itu. Aku memandangi ruangan ini lagi. Kosong. Sepi. Tapi setiap inci seakan menyimpan lapisan-lapisan kisah yang tidak pernah selesai. Kita masih belum tahu apa yang dia ingin tunjukkan. Aku berbisik. Suster Dina menatapku dalam. Dan mungkin kita harus siap kalau jawaban itu lebih buruk dari yang kita bayangkan. Malam itu kami memutuskan untuk tidak kembali ke Bangsal 13. Tapi saat aku pulang dan membuka pintu kamarku, sesuatu membuat kakiku berhenti melangkah. Di meja belajarku, ada foto. Foto hitam putih kecil. Mirip dengan yang kami temukan di dinding Bangsal. Suster Wening. Dengan tulisan tangan di belakang, aku tidak bunuh diri. Foto itu aku genggam dengan tangan gemetar. Tulisan di belakangnya, aku tidak bunuh diri, seperti jeritan sunyi yang menembus ruang dan waktu. Jantungku berdegup keras, seluruh tubuhku serasa membeku. Siapa yang menaruh foto ini di mejaku? Aku yakin aku mengunci kamar. Aku bahkan belum cerita ke siapapun soal ini. Dan yang lebih menyeramkan, aku merasa ini bukan hanya peringatan, tapi undangan. Aku menelpon Suster Dina. Suaraku bergetar saat dia mengangkat. Kamu bak sendiri, Tari. Aku di rumah sakit. Aku akan ke sana sekarang. Tak lama kemudian, dia datang membawa segenggam arsip yang sudah kubaca sebelumnya dan sesuatu yang baru. Sebuah buku catatan kecil, lusuh, tertutup debu. Kita butuh ini, katanya. Kami duduk di ruang istirahat. Lampu remang-remang menambah kesan suram. Aku membuka buku itu dengan hati-hati. Tulisannya rapih, tapi penuh coretan dan catatan samping yang sulit terbaca. Di sana tertulis kisah seorang perawat bernama Wening yang bertugas di Bangsal 13 puluhan tahun lalu. Tapi tidak hanya itu.
Ternyata Wening menemukan sesuatu yang berbahaya di bangsal itu. Sesuatu yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun, karena itu melibatkan orang-orang penting di rumah sakit. Dia mencoba melapor, tapi Suster Dina terdiam, menatapku dalam. "Apa yang terjadi?" tanyaku. Dia diam-diam diancam, ditekan untuk tutup mulut, bahkan dipanggil oleh dokter kepala waktu itu yang kini sudah pensiun. Setelah itu, dia mulai berubah, stres, paranoid, sampai akhirnya hilang. Aku terhenyak. Aku rasa dia tidak bunuh diri, tapi dipaksa hilang, dan jiwanya tidak tenang karena kebenaran itu tersembunyi. Malam itu kami memutuskan untuk kembali ke Bangsal 13. Bukan untuk membuka pintu lagi, tapi untuk mencari sesuatu yang selama ini tersembunyi. Saat kami tiba, suasana berbeda. Seperti ada beban berat menempel di ruangan itu. Udara pengap menyambut kami. Lampu redup menambah kesan suram. Kami menyusuri setiap sudut dengan hati-hati. Di bawah ranjang, di balik lemari tua, di balik tirai yang menguning. Aku menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah lubang kecil tersembunyi di balik papan kayu di dinding sebelah ranjang ketiga. Dengan hati-hati, aku menyingkirkan papan itu. Di baliknya, ada ruangan sempit, berdebu, penuh dengan catatan dan amplop tua. Semua bertuliskan Wening. Suster Dina menatapku heran. "Kamu yakin ingin lihat?" Aku mengangguk. Kami membuka amplop satu persatu. Di dalamnya ada surat dan catatan harian Wening. Satu catatan yang mencuri perhatian kami bertuliskan, "Aku menemukan hal yang tak seharusnya kulihat. Mereka berbohong tentang pasien di bangsal ini. Ini bukan sekedar gangguan jiwa. Ini lebih gelap." Aku membaca suara lirih seolah Wening sendiri yang bicara. Suster Dina menghela napas panjang. "Aku sudah lama curiga ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Bukan hanya roh penasaran, tapi juga kebenaran yang berbahaya." Malam itu, saat kami masih membaca, aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pundakku. Aku berbalik, tak ada siapapun. Tapi suara itu datang lagi. "Dengar, aku di sini." Ini bukan lagi panggilan minta tolong. Ini peringatan. Aku memegang buku catatan erat. Suster Dina menggenggam tanganku. "Kita harus bawa ini ke kepala rumah sakit. Ini sudah lebih dari sekedar cerita horor." Aku mengangguk. Tapi di dalam hati aku takut. Takut kalau membuka kebenaran ini justru membawa kami ke dalam bahaya lebih dalam. Keesokan harinya, aku dan Suster Dina menghadap kepala rumah sakit. Kami bawa catatan itu, foto dan semua bukti yang kami kumpulkan. Awalnya dia terlihat terkejut, tapi seketika berubah dingin dan tertutup. "Ini tuduhan serius. Kamu harus hati-hati. Rumah sakit ini punya reputasi yang harus dijaga." Aku bisa merasakan ketegangan memenuhi ruangan. "Tapi kami punya bukti," ucap Dina dengan suara tegas. Kepala rumah sakit diam saat, lalu berkata pelan, "Aku akan menyelidiki, tapi jangan ulangi lagi hal-hal seperti ini tanpa bukti yang kuat." Kami keluar dengan hati berat. Aku tahu kebenaran tidak mudah diungkap, dan ada sesuatu di rumah sakit ini yang lebih besar dari kami. Malamnya aku bermimpi lagi. Aku kembali ke Bangsal 13. Tapi kali ini, ruangan itu berbeda. Terang benderang, penuh dengan tawa dan cahaya. Wening berdiri di tengah, tersenyum lega. "Tari, terima kasih sudah mau mendengarkan." Aku ingin mendekat, tapi ia menghilang perlahan. Lalu aku terbangun dengan napas terengah-engah. Pagi itu, aku merasa sesuatu telah berubah. Bukan karena aku sudah tahu rahasia Bangsal 13, tapi karena aku sadar
perjalanan ini belum selesai. Aku merasa ada suara yang masih menunggu untuk didengar. Dan aku harus siap. Karena dilarang masuk bangsal 13 bukan hanya tentang pintu yang tertutup, tapi tentang kebenaran yang harus diungkap, walau itu menakutkan. Aku duduk sendiri di ruang istirahat, menatap gelap lorong yang baru saja kutinggalkan. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi yang terus menghantui. Tapi aku tahu, ini nyata. Bangsal 13 bukan sekadar bangsal kosong atau ruang yang ditinggalkan. Itu adalah tempat di mana rahasia terdalam rumah sakit ini bersembunyi, di mana suara-suara yang tak terdengar selama bertahun-tahun menunggu seseorang yang berani mendengarkan. Aku sadar, keberanianku nekat membuka pintu itu bukan hanya membawaku pada kengerian, tapi juga pada sebuah tanggung jawab yang berat. Menjadi suster di rumah sakit ini bukan hanya soal merawat tubuh yang sakit, tapi juga berhadapan dengan bayang-bayang masa lalu yang belum selesai. Suster Dina benar. Ada suara yang memanggil bukan untuk menolong, tapi untuk menjebak. Namun ada juga suara yang benar-benar butuh didengar, agar kebenaran terungkap dan jiwa-jiwa yang tersiksa bisa menemukan kedamaian. Apakah aku menyesal? Tentu saja, karena aku sudah masuk terlalu jauh, dan bayang-bayang itu tak mudah hilang. Tapi aku juga bersyukur, karena aku tahu aku bukan lagi bagian dari kegelapan itu sendirian. Sekarang, aku ingin tahu pendapat kalian. Kalau kalian berada di posisiku, apakah kalian akan berhenti atau terus mencari tahu? Apakah rahasia bangsal 13 harus tetap terkubur? Atau justru harus diungkap demi kebenaran? Tulis pendapatmu di kolom komentar, aku tunggu ya. Nantikan kisah mencekam berikutnya hanya di Ruang Sunyi.